Come inside my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. PT Arsa Saya Muda. Perkenalkan, nama saya Dimas Chandra Atmaja. Saya mengajar di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo ini sebagai guru kimia, dan kebetulan juga saya dipercaya di tim kelanjutan studi serta pembina karya ilmiah dan inovasi remaja di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Baik, untuk beasiswa ya, mungkin saya awali. Saya sering berpesan pada siswa bahwasanya hidup itu kompetisi, ya. Dan dari kompetisi itulah akan muncul yang namanya pemenang ataupun juara. Nah, di sini saya sering memberikan pesan kepada murid-murid saya di sini bahwasanya ketika kita ingin mencapai sesuatu untuk yang lebih baik tentunya, maka ya kita harus siap berkompetisi sedini mungkin. Ketika mau mendapatkan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka beberapa hal harus dipersiapkan dari sejak awal ketika masuk di SMA. Yang pertama adalah ketika kita berjuang, maka modalnya harus tepat. Nah, modal untuk beasiswa paling utama sebetulnya adalah ada dua, akademik dan non-akademik. Akademik tentu saja sudah terlihat di hasil belajar atau rapor. Kemudian yang kedua, non-akademik itu bisa diraih dengan cara mengeksplorasi apa yang kita punya, apa yang kita sukai di sekolah ini. Apa itu? Ya melalui soft skill-nya ataupun melalui ekstrakurikuler. Soft skill-nya contohnya adalah kemampuan bahasa asing. Entah itu bahasa Inggris, bahasa Cina mungkin, atau bahasa yang lain, itu akan mampu dan sangat menunjang ketika mencari beasiswa dan memperoleh beasiswa. Kemudian selain itu, ketika sudah ada teman yang mungkin lebih duluan untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi daripada Anda, maka langkah selanjutnya adalah cari sesuatu yang merupakan kelemahan dia. Jadi apa sih yang dia tidak punya, apa sih yang peringkat di atas saya tidak punya. Nah, itu yang harus Anda eksplor, dan dari situ mungkin Anda bisa mencari prestasi lain dengan mengikuti kompetisi ketika kita sudah tidak bisa mengejar di prestasi akademik. Nah, dari kompetisi ini maka salah satu yang jadi benefit adalah kita dapat menggunakan sertifikat hasil dari pemenang atau hasil dari juaranya untuk apply ke beberapa universitas baik itu negeri maupun swasta, kemudian jalur tes maupun tes, atau bahkan di dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa beasiswa yang bisa dicari atau bisa diambil itu kalau dari perguruan tinggi negeri itu ada beasiswa perintis dari ITB, kemudian ada beasiswa yang KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang dia bisa didapatkan oleh siswa-siswi yang mempunyai akun terdaftar di DTKS gitu ya. Nah, kemudian ketika itu tidak ada, maka kita bisa cari peluang lain beasiswanya yaitu salah satunya adalah beasiswa universitas atau perguruan tinggi swasta. Dari pengalaman beberapa itu ada contohnya Aperti BUMN atau Asosiasi Perguruan Tinggi BUMN. Di sini ada beberapa universitas seperti UPER atau Universitas Pertamina, kemudian ada Telkom University, baik itu yang universitas maupun IT-nya atau Institut Teknologinya. Di Purwokerto ada, di Surabaya ada gitu ya. Dari beberapa alumni yang pernah mendapatkan beasiswa, walaupun mungkin karena diterima di perguruan tinggi lain jadi tidak jadi diambil itu ya, itu pernah mendapatkan beasiswa dari perguruan tinggi swasta atau yang di non negeri yang bisa membantu mengcover seluruh
biaya kuliah maupun biaya hidup di sana gitu. Nah, dari prestasi juga itu bisa memacu atau menguntungkan si siswa untuk memperoleh beasiswa yang disediakan oleh beberapa kementerian. Contohnya adalah dari LPDP yang punya beasiswa pendidikan Indonesia, kemudian ada juga beasiswa Indonesia Maju. Nah, bedanya adalah ketika beasiswa Indonesia Maju kita mendaftar berdasarkan prestasi yang dari kurasi atau proses kurasi oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Sementara beasiswa pendidikan Indonesia itu kita harus mendapatkan letter of acceptance dulu atau LOE dulu gitu ya. Dan itu bisa kita dapatkan ketika kita mempunyai prestasi yang diakui oleh perguruan tinggi tersebut gitu. Jadi proses untuk memperoleh beasiswa itu bisa dimulai ketika Anda memasuki pertama kali gerbang sekolah seperti itu. Dan kapan itu akan selesai? Bahkan sampai saat ini ada beberapa siswa yang menghubungi saya, mereka masih berjuang untuk beasiswa pendidikan Indonesia, sudah menerima 4 LOE dari perguruan tinggi luar negeri, tetapi masih belum atau masih berjuang di beasiswa pendidikannya. Jadi memang kompetisinya atau sertifikat yang diperoleh itu bersaing ketat dengan peserta lain. Jadi semakin banyak prestasi, semakin banyak kompetisi yang diikuti, dan semakin tinggi levelnya tentu saja akan menguntungkan dari calon awardee ini gitu. Untuk scholarship hunter ya, atau scholarship hunter atau pemburu beasiswa, saran saya hanya satu. Ketika Anda memasuki gerbang SMA, maka di situ Anda harus bersiap untuk kompetisi, baik itu bersaing secara akademik maupun non-akademik. Semakin banyak Anda belajar, semakin tekun Anda belajar dan semakin fokus, tentu akan lebih baik bagi Anda. Tapi misalnya itu belum cukup bagi Anda atau mungkin masih belum bisa mengalahkan orang yang di atas Anda, maka perkayalah modal Anda dengan prestasi. Karena semakin banyak kompetisi, semakin banyak prestasi, jalan Anda akan semakin mudah, insya Allah. Kenalkan, nama saya Murni Enggal Sanubari, lebih sering dipanggil Alsa, atau bisa juga dipanggil Murni. Saya dari kelas 12 Celsius. Ya, jadi usaha saya untuk mendapatkan beasiswa yang pertama, jelas saya melengkapi portofolio dengan ikut berbagai organisasi. Di sekolah saya mengikuti 2 organisasi dari kelas 10 dan kelas 11 ini. Sampai sekarang di kelas 12 masih aktif di organisasi. Kemudian saya juga banyak mengikuti kompetisi, terutama non-akademik, yang kebanyakan berkaitan dengan public speaking seperti lomba speech dan lomba storytelling. Tapi saya juga mengikuti banyak perlombaan seperti lomba menulis esai, lomba karya tulis ilmiah juga. Kemudian saya juga memaksimalkan usaha saya selain mengejar prestasi-prestasi di bidang non-akademik, saya juga memaksimalkan kemampuan saya di bidang akademik untuk meningkatkan nilai-nilai saya di kelas, seperti itu. Saya merasa saya punya skill di bidang public speaking yang sebelumnya saya merasa saya nggak pede dan saya nggak tahu kalau saya punya bakat itu sebelum masuk SMA Unggulan CT Arsa Foundation ini. Jadi saya belajar membagi waktu juga. Selain saya mengikuti lomba-lomba yang di bidang non-akademik, saya juga meningkatkan nilai-nilai saya dengan banyak ikut tambahan. Kemudian saya mengerjakan tugas-tugas di sekolah, dan kadang saya juga minta jam tambahan pelajaran di luar pembelajaran supaya nilai-nilai akademik saya, terutama di mata pelajaran saintek itu bisa tetap tinggi supaya tidak anjlok dengan nilai-nilai saya yang lain, seperti itu. Beasiswa impian saya yang benar-benar saya usahakan yang pertama adalah beasiswa GKS, yaitu Global Korea Scholarship, karena saya sangat-sangat ingin bersekolah di Korea. Ada ketertarikan saya ada 2 bidang yang sangat kontras sebenarnya. Yang pertama adalah di bidang kedokteran, karena saya punya cita-cita dari kecil ingin jadi dokter. Dan yang kedua adalah jurusan International Relationship atau hubungan internasional, karena saya suka belajar mengenai hubungan-hubungan antar negara, kemudian membahas isu-isu masalah sosial, dan itu sangat membutuhkan skill public speaking yang mana sudah saya miliki seperti itu. Karena
Korea itu selain negara yang memang saya ingin kunjungi dari dulu, Korea juga dikenal memiliki hubungan diplomat dengan negara-negara lain yang cukup baik, apalagi dengan Indonesia. Itulah kenapa saya ingin sekali bisa berkuliah di Korea. Untuk guru-guru di SMA Unggulan CT Arsa Foundation sendiri sangat membantu saya untuk mendapatkan informasi-informasi terkait perlombaan yang bisa saya ikuti, terkait beasiswa-beasiswa lain juga yang bisa saya ikuti, dan guru-guru di sini sangat suportif dalam membimbing saya ketika saya ikut perlombaan, kemudian ketika saya membutuhkan bantuan entah dalam hal mata pelajaran ataupun hal-hal yang lain, saya merasa sangat terbantu dengan adanya guru-guru yang suportif dan sangat membantu di sini. Untuk saya pribadi, saya merasa saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya di banyak bidang dan saya masih harus terus berusaha. Jadi saya tidak boleh berpuas diri, walaupun mungkin saya merasa ada titik-titik di mana saya merasa udah capek gitu. Tapi mengingat mimpi saya yang begitu besar dan saya butuh banyak usaha untuk mencapainya, jadi saya akan tetap berusaha untuk mengupayakan yang terbaik dan menjadi lebih baik lagi. Terutama dalam hal confidence atau kepercayaan diri, saya lumayan kurang di dalam hal itu, jadi saya harus terus berusaha untuk bisa lebih percaya diri lagi di hadapan umum seperti itu. Tentu butuh, karena yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan diri itu dibutuhkan banyak jam terbang. Jadi selama di SMA ini saya banyak sekali mengikuti perlombaan-perlombaan pidato atau speech, yang mana guru-guru di sini itu sangat membantu saya untuk memberikan masukan dan memberikan saran bagi saya untuk harus seperti ini gitu. Untuk prestasi yang sudah pernah saya dapatkan, salah satunya adalah lomba speech nasional juara 1 yang diselenggarakan oleh UMS pada tahun 2021, kemudian juara 2 lomba menulis cerpen diselenggarakan oleh ULM pada tahun 2022, kemudian ada juga lomba menulis esai yang saya dapatkan juara 3, dan kemarin terakhir saya mendapatkan juara 3 di ajang pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkatan jalan Kabupaten Sukoharjo tahun 2023. Ya, pertama-tama saya sangat berterima kasih karena dengan adanya fasilitas di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo ini, saya bisa mengupgrade diri saya dengan lebih baik. Saya mendapatkan banyak pelajaran dan banyak sekali hal-hal yang sebelumnya tidak saya ketahui. Saya bisa memacu diri saya untuk menjadi lebih baik lagi, dan harapannya adalah SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo ini bisa terus mencetak generasi-generasi unggulan yang akan membanggakan Indonesia, dan juga saya juga berharap untuk SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo sendiri untuk terus maju dan berkembang dan semakin banyak peminatnya di luar sana.